warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Adi Prakoso. Saya mengajar di SD Negeri Yatimulyo, Kecamatan Medan, Kabupaten Klaten, dan juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan batch 2 kelas K211 PAI di Universitas Islam Negeri Surakarta. Pada hari ini, hari Senin tanggal 29 Januari tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di SD Negeri Yatimulyo, Medan, Klaten. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 5 fase C dengan materi menyayangi anak yatim. Berikut ini pembelajaran uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak setengah lencang kanan, gerak. Dekat, gerak. Doa meminta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illallah wa la quwwata illa billah. Amin. Arisan di sini masuk. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Alhamdulillah. Siapakah yang hari ini tidak berangkat? Ya, Yulfa. Semoga Yulfa segera sembuh dan bisa belajar kembali dengan kita. Allahumma amin. Nah, untuk menambah semangat kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya, alhamdulillah kita awali dengan tepuk semangat. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama supaya nanti pelajarannya bisa belajar dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Yuk, tangannya kita angkat ke atas. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke apan ikan berenang, tangan dilipat siap berdoa. Yuk. Kalian siap untuk pelajaran hari ini? Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca tadarus bersama surat Al-Ma'un. Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa, sudah tadarus bersama. Kemudian untuk menambah rasa nasionalis kita kepada tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila bersama-sama. Anak-anak boleh berdiri. Pancasila, aku pendukungmu, Patria Proklamasi. Terima kasih anak-anak, boleh duduk kembali. Nah, Pak Guru mau bertanya kepada kalian, masih ingatkah dengan pelajaran kemarin? Masih. Kita belajar tentang apa? Tentang surat Al-Ma'un, menyayangi anak yatim. Nah, di sini Pak Guru akan bertanya kepada kalian mengenai surat Al-Ma'un. Pertanyaan yang pertama, apakah arti dari Al-Ma'un? Barang-barang yang berguna. Kemudian yang kedua, surat Al-Ma'un itu diturunkan di kota mana? Diturunkan di kota Mekah. Makanya disebut dengan surat Makkiyah. Nah, Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini melalui pengamatan PPT dan video peserta didik dapat meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Coba cermati surat Al-Ma'un yang Pak Guru tayangkan di PPT ini. Surat Al-Ma'un beserta artinya. Kita bisa baca secara bersama-sama dari ayat pertama, kemudian artinya, ayat kedua dan artinya dan seterusnya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang mengasihi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Nah, kita sudah mempelajari surat Al-Ma'un kemarin. Coba kalian renungkan kembali mengenai surat Al-Ma'un ini. Bagaimana dalam surat Al-Ma'un ini menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama. Selain itu, kita juga disuruh untuk menyayangi kepada anak yatim. Nah, ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari dari mengerti arti Al-Ma'un itu adalah barang-barang berguna. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah yang berjumlah ayatnya ada 7 ayat. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang pertama yaitu menghardik anak yatim. Menghardik itu bisa berupa melukai hatinya dari ucapannya yang tidak baik. Kemudian tidak memberi makan kepada fakir miskin. Enggan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Jadi termasuk orang yang kikir. Orang yang lalai dari
salatnya. Orang yang lalai dari salatnya yaitu orang-orang yang menunda-nunda salatnya. Kemudian bahkan sampai melupakan salatnya, meninggalkan salatnya. Kemudian enggan memberikan makan atau bantuan kepada fakir miskin karena mereka itu takut menjadi orang miskin dengan berbagi, padahal dengan kita berbagi itu dapat membuka pintu rezeki. Kemudian Rasulullah itu sangat menyayangi kepada anak yatim. Bagi umatnya yang menyayangi anak yatim, merawatnya dengan baik, besok akan disandingkan dengan Rasulullah sedekat 2 jari ini. Pengen kan? Pengen di surga bersama Rasulullah? Pengen. Maka kalian harus menyayangi anak yatim. Kemudian hal yang perlu kita lakukan terhadap anak yatim yang pertama adalah dengan menyayangi mereka dengan sepenuh hati, tulus dan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Kemudian memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya, bisa kita memberikan makanan atau pakaian. Kemudian selain itu kita juga bisa mengasuh anak yatim, mengangkatnya menjadi anak. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, anak-anakku semuanya, kali ini Pak Guru akan memperlihatkan video pembelajaran mengenai surat Al-Maun. Jadi kalian harus memperhatikannya dengan seksama. Cermati video pembelajaran ini dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un, submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, mari perhatikan Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Kata Al-Ma'un diambil dari kata yang terdapat pada ayat terakhir, yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam urutan Al-Quran. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, selanjutnya untuk memahami makna Quran Surat Al-Ma'un, mari kita perhatikan terlebih dahulu arti atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Sekarang, mari kita pelajari makna atau kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan pertanyaan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, akan tetapi pertanyaan itu sebagai pancingan untuk menjelaskan kepada manusia tentang siapakah orang yang mendustakan agama itu.
Allah menjelaskan di ayat berikutnya bahwa orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Di ayat yang kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Misalnya mengatakan kepada mereka, "Hei anak yatim," sehingga perasaan mereka tersakiti. Dalam makna yang lain, menghardik artinya adalah membenci dengan sangat. Kemudian di ayat ketiga, Allah menjelaskan bahwa ciri orang yang mendustakan agama yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Artinya, makanannya dilahap sendiri saja. Dia tidak memikirkan nasib orang miskin yang tidak memiliki harta. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa meskipun kita sudah melaksanakan kewajiban sholat dan mengaku beriman kepada Allah, tapi jika masih melakukan hal-hal tersebut, berarti kita telah berdusta atau berbohong, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka celakaanlah bagi orang-orang yang sholat." Ini bermakna bahwa orang-orang yang sholat tidak serta-merta akan selamat di akhirat kelak. Orang yang sholat akan celaka jika melakukan beberapa hal berikut. Di ayat kelima, Allah berfirman bahwa orang yang celaka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai di sini maknanya luas. Bisa lalai dalam segi waktu, artinya menunda-nunda waktu sholat. Kemudian lalai dalam ketentuan, artinya tidak sesuai dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lalai dalam kekhusyuan, artinya sholatnya tidak sungguh-sungguh untuk merenungi makna dari bacaan-bacaan sholat. Nah, di ayat yang ke-6, orang yang celaka adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dilihat orang lain. Dia mempertontonkan amal perbuatan baiknya, tapi dengan maksud ingin dipuji oleh orang lain. Tentu saja ini akan celaka, karena dia beramal tetapi tidak mendapatkan pahalanya. Kemudian di ayat yang ke-7 disebutkan bahwa orang yang celaka adalah orang yang enggan menolong dengan barang berguna. Artinya, dia tidak mau memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, bahkan menghalang-halangi orang lain untuk memberikan pertolongan. Inilah ciri orang yang mendustakan agama seperti yang disampaikan di awal-awal surat. Dan tentu saja, orang-orang yang mendustakan agama pasti akan celaka. Lalu, apa saja hikmah yang dapat diambil dari Quran surat Al-Ma'un? Dari makna surat ini, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji yang perlu kita amalkan. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita memberikan santunan, berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Bila kita juga anak yatim, maka kita juga harus berbuat santun terhadap sesama saudara yatim. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang berpunya atau orang yang kaya membantu orang yang tidak berpunya atau orang miskin. Kemudian yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pelajari ketentuan sholat agar dapat mencontoh seperti sholat Rasulullah SAW. Dan jangan main-main dalam sholat, tapi harus serius dan bersungguh-sungguh. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi pelajarannya sudah selesai. Dan sekarang kalian sudah memahami makna kandungan surat Al-Ma'un. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Video berikutnya. Itu tadi tampilan dari video pembelajaran surat Al-Maun dapat kita cermati secara bersama-sama. Nah, kemudian Pak Guru akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok seperti yang sudah Pak Guru bagi ini. Dari masing-masing kelompok sudah membawa laptop masing-masing. Sudah. Nah, Pak Guru akan membagikan tugas kepada kalian melalui link yang tertera pada PowerPoint di sini. Nah, nanti linknya bisa kalian ketik, dicari di Google, nanti akan keluar soal-soal yang bisa kalian kerjakan secara bersama-sama dengan kelompoknya. Waktu pengerjaannya selama 15 menit, nanti setelah selesai, setiap masing-masing kelompok akan mempresentasikan dari tugas yang Pak Guru berikan. Hasilnya seperti apa nanti bisa dipresentasikan kepada temannya. Dimulai dari sekarang, bisa ditulis linknya. Oke, anak-anakku semuanya, waktu sudah selesai. Sekarang gilirannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian berserta dengan kelompoknya dari link Google Form yang telah Pak Guru bagikan kepada masing-masing kelompok. Sekarang kelompok 1 boleh maju presentasi ke depan. Silakan, Siva. Sebutkan. Satu. Menghargai anak yatim. Dua. Ya, terima kasih buat kelompok 5. Aplaus buat mereka. Nah, terima kasih buat anak-anakku semuanya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok, mengerjakan lembar kerja peserta didik dengan baik. Dari kelima kelompok tersebut ada salah satu yang pekerjaannya baik, kemudian Pak Guru akan memberikan reward kepada kelompok 1. Silakan maju ke depan. Terima kasih kelompok 1, aplaus buat mereka. Nah, anak-anakku semuanya, biar kita semangat kembali dalam belajarnya, kita laksanakan bersama ice breaking. Anak-anak boleh berdiri semuanya. Nah, terima kasih buat semuanya, boleh duduk kembali. Nah, anak-anakku semuanya, kita tadi sudah melakukan ice breaking, jadi tambah semangat buat belajar. Sekarang ada soal sumatif yang bisa kalian kerjakan secara individu. Pak Guru akan membagikannya melalui link Google Form. Kalian bisa mengerjakannya secara bergantian dengan temannya. Ada 5 soal pilihan ganda yang bisa kalian kerjakan secara individu. Dimulai dari sekarang. Anak-anakku semuanya sudah selesai waktu mengerjakannya. Nah,
Untuk itu sekarang kita lanjut ke berikutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu kita sebagai umat Islam diajarkan untuk menyayangi anak menyayangi anak yatim. Kita disuruh untuk menyayangi anak yatim. Selain itu kita juga dianjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Selain itu kita tidak boleh melalaikan sholat, karena sholat itu yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Kemudian selain itu kita perlu menyayangi anak yatim dengan sepenuh hati. Caranya gimana? Menyayangi mereka dengan ikhlas, hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan bantuan pokok kepada mereka, bisa berupa makanan ataupun pakaian kepada mereka. Selain itu yang terakhir, kita bisa mengangkat mereka sebagai anak angkat, menghidupi mereka, mencukupi kebutuhan mereka. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa ditempatkan di surga bersama Rasulullah. Allahumma amin. Nah, Pak Guru ada sedikit refleksi buat kalian. Pak Guru akan bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang. Kemudian, apakah ada kegiatan pelajaran pada hari ini yang tidak disukai? Tidak ada. Yang terakhir, sebutkan 2 ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, mengerti anak yatim. Yang kedua, lalai pada sholatnya. Nah, terima kasih buat kalian semua. Aplaus buat kelas 5. Nah, kita sudah sampai di penghujung pelajaran. Oleh sebab itu, Pak Guru ingin memberikan sedikit motivasi buat kalian. Kalian harus semangat belajar. Kalian harus membantu orang tua. Kalian harus mau berbagi dengan sesama, menyayangi anak yatim. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan dikumpulkan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Pak Guru akan menutup pelajaran pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Cukup sekian dari Pak Guru. Apabila banyak kesalahan, Pak Guru mohon maaf. Pak Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.